Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sedikit saja kesaksian yang saya mau sampaikan sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa satu kali saya melayani di penjara wanita, anak wanita di Tangerang, saudaraku. Nah, satu kali saya tuh dapat jadwal 2 bulan sekali gitu ya. Satu kali saya datang ke situ, kemudian kita ibadah, saya melihat ada seorang anak wanita yang memimpin ibadah persekutuan di penjara itu, saudaraku ya. Itu begitu bagus ya. Dia sebagai worship leader waktu itu ya memimpin ibadah dengan baik begitu. Kemudian di bawah saya melihat, saya berpikir, merenungkan ya. Kenapa kok anak ini begitu muda usianya kok bisa ada di tempat ini begitu. Setelah selesai ibadah, kemudian kita ada waktu untuk ngobrol-ngobrol. Kemudian saya datangi anak wanita ini dan saya berkata, "Kamu baru ya di sini?" saya tanya. Terus dia jawab, "Iya Om, saya baru di sini." Dia bilang, terus saya tanya, "Kamu umur berapa?" Dia bilang, "Saya umur 22 tahun Om." "Oh," saya bilang, 22 tahun ya. "Terus kamu kuliah atau bagaimana?" Dia bilang, saya enggak kuliah Om. Saya hanya lulusan SMA." Terus saya tanya lagi, "Kenapa kok kamu bisa sampai di sini?" Dia hanya berkata begini, ya, "Kasus kamu apa?" Dia bilang, "Kasus saya narkoba Om. Terus saya kena 5 tahun di sini." "Oh ya," saya bilang, "kamu pemakai atau pengedar?" Dia bilang, "Saya sambil pakai, saya sambil mengedarkan juga." Ya, jadi satu kali kenapa dia tertangkap? Dia bilang pada waktu itu temannya tertangkap, saudaraku. Ya, temannya tertangkap. Waktu itu kemudian temannya bilang bahwa barang yang didapatkan ini dari temannya, ya dari si anak ini. Kemudian akhirnya pihak yang berwajib menyuruh temannya ini untuk menelpon, seakan-akan mau bertemu begitu. Sehingga pada waktu itu akhirnya bertemu, dan waktu bertemu akhirnya ditangkap oleh polisi, saudaraku. Waktu ditangkap oleh polisi ternyata di tasnya ditemukan ya narkotika, ya narkoba itu, dan akhirnya tertangkap, saudaraku. Nah, dari sekian lama, cukup lama saya mengobrol dengan anak ini, kemudian anak ini berkata kenapa dia bisa sampai di tempat ini. Ternyata, saudaraku, dia berkata bahwa secara materi ya orang tuanya ini cukup, dalam ekonomi ini ya cukup lah ya. Kebutuhan dia untuk sekolah dan sebagainya itu dipenuhi. Tetapi dalam satu hal, saudaraku ya, orang tuanya kedua-duanya ini sibuk di dalam bisnis mereka masing-masing. Ya, papahnya sibuk, mamanya sibuk ya. Pokoknya apa yang menjadi kebutuhan sekolahnya dia selalu dicukupi ya. Memang dari hal ini memang betul cukup ya, baik ya sebagai orang tua tentunya saya percaya dia mencari nafkah dan kemudian dia berusaha memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, kebutuhan sekolahnya dijamin, uang lesnya semua dijamin, dan uang jajannya juga diberikan cukup, saudaraku. Ya, dari sisi itu cukup, saudaraku. Tetapi dari sisi perhatian, ternyata tidak. Dia tidak mendapatkan perhatian sama sekali. Ya, jadi dia merasakan sebuah suasana sepi di dalam rumahnya. Sehingga dengan suasana sepi itulah dia akhirnya dia datang ke rumah temannya, dia datang ke tempat teman-teman yang lain. Ya, itu dia banyak bergaul dengan beberapa komunitas. Dan di satu komunitas itulah akhirnya ya seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sesat bahwa pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, dari anak baik inilah akhirnya berubah ketika ada di komunitas yang salah. Akhirnya anak ini terjerumus di dalam narkoba, saudaraku. Ya, sebab kenapa dia bilang dia tidak pernah ada komunikasi dengan papa mamanya. Setiap malam pulang papa mamanya hanya hitung omsetnya. Dagangnya hari ini omsetnya berapa? Ya, hari ini stok barangnya habis apa saja. Kemudian dia telepon anak buahnya, tolong cek di gudang, ya stok ini masih ada atau tidak. Kalau belum ada besok cepat order supaya kita tidak kehabisan barang dan sebagainya, saudaraku. Sehingga memang tidak ada waktu buat anak, sehingga tidak berperan dengan maksimal ya orang tua mereka, ya baik mamahnya maupun papahnya. Nah, hal ini sebuah contoh pelajaran buat kita tentunya sebagai orang tua, Bapak Ibu, supaya kita mari punya fokus ya, punya perhatian yang lebih kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya akhirnya mereka tidak salah dalam menjalani kehidupan. Ya, hari ini banyak tawaran di luar yang bisa merusak anak-anak kita. Ya, media sosial begitu mudah sekali diakses. Apa yang tidak bisa dibuka? Lewat kecanggihan zaman teknologi yang seperti sekarang ini, internet begitu mudah, saudaraku. Ya, kita membuka situs-situs yang tidak baik, saudaraku. Itu banyak ada di dalam internet. Ya, kalau kita tidak ada pengawasan, ya, kalau kita tidak memberikan nasihat, kalau kita tidak bisa membimbing anak-anak kita, bukankah itu sebuah hal yang bisa membuat masa depan anak-anak kita akhirnya mengalami masa depan yang tidak baik? Nah, ini adalah sebuah hal yang perlu kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya.